Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang biomekanika di mata kuliah biomedik. Ya. Sebagai pendahuluan pembuka tentang biomekanika ini sendiri merupakan dasar dalam mempelajari gerak benda. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah pergerakan dari manusia. Aspek yang terkait dengan pergerakan adalah konsep kecepatan dan percepatan, gravitasi, pusat massa, konsep statis dan dinamis. Sebenarnya untuk biomekanika ini sendiri sudah pernah kita pelajari di pelajaran SMP kalau tidak salah ya, fisika SMP, terus di fisika SMA juga diulangi lagi, diperdalam. Jadi ini akan saya buat sebagai sekilas-sekilas saja yang saya titik beratkan nanti di penggunaan biomekanika ini dalam kesehatan. Ya, kita yang dituntut untuk dapat melakukan analisis gaya untuk menentukan masalah dan mencari solusi dari sebuah biomekanika pada tubuh manusia. Konsep dasarnya dari biomekanika ini sendiri menurut sejumlah konsep seperti posisi, waktu, massa, gaya, elektron, suhu, dan sebagainya, dan hubungan-hubungan antara mereka ini, ya mereka yang saya maksud adalah posisi, waktu, massa, teramati antara berbagai konsep tersebut. Hubungan-hubungan ini disebut sebagai prinsip kalau dalam fisika. Ketika seorang mengamati bahwa benda-benda sekitarnya berpindah tempat, itu dikatakan sebagai suatu prinsip. Maka dalam melukiskan peristiwa itu disepakati dengan adanya konsep pengertian dari posisi yang berubah terhadap waktu, sehingga diperoleh turunan bernama kecepatan dan percepatan. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Selanjutnya, dalam proses ilmiah dilakukan pengamatan terhadap peristiwa alam dan eksperimen. Untuk menyusun eksperimen diperlukan suatu model dari peristiwa nyata. Ya, jadi dari sebuah prinsip-prinsip ini ya, ada hubungan antara konsep-konsep yang ada di fisika ini yang berkaitan dengan gerak atau biomekanika, ini akan dijadikan sebuah eksperimen. Kalau kita tidak mengetahui dalam kehidupan nyata, akan mudah memahami hal-hal seperti ini. Untuk membantu memahami aspek fisik tubuh manusia dibutuhkan analogi. Ya, analogi adalah satu contoh yang lekat dengan kehidupan kita, yaitu suatu pemisalan dan pendekatan yang sederhana supaya mudah untuk dipahami. Ya. Ini adalah penggunaan fisika di ilmu ilmu keperawatan, khususnya keperawatan secara umum di kesehatan. Nah, yang pertama, faham fisika untuk mengetahui fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Yang kedua, mengetahui tentang benda-benda yang digunakan dalam kesehatan seperti ultrasonik, laser, radiasi, dan lain-lain. Pengukuran membandingkan kuantitas, ya, kuantitas jumlah, besaran pokok dan turunan, dan satuan. Proses pengukuran atau pengukuran berulang, nilai bernafas untuk rata-ratanya RR, ya, respiration rate. Dan kedua adalah pengukuran skali potensial aksi pada sel saraf. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada potensial aksi pada sistem persarafan yang berkaitan dengan biolistrik. Dalam ilmu kesehatan berkaitan dengan biomekanika ini sendiri, ada yang dinamakan faal positif, yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Ya. Yang kedua adalah faal negatif, error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Nah, ini yang dikatakan sebagai hal positif, faal negatif. Untuk menghindari hal tersebut, ya, artinya dalam melakukan pemeriksaan, dalam melakukan pengukuran pada sesuatu, pada kondisi kesehatan manusia, dulu dilakukan cara-cara atau teknik-teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik agar tidak terjadi
faal positif maupun faal negatif seperti yang sudah diungkapkan di atas ini. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan dalam pengambilan pengukuran, pengulangan pengukuran. Ini perlu dipahami cara dan teknik dalam melakukan pengukuran. Kemudian pengulangan tidak dilakukan satu kali untuk memastikan supaya apa yang kita lakukan yang pertama itu benar-benar pas atau tepat. Penggunaan alat yang dapat dipercaya. Penggunaan alat-alat kesehatan ini sangat riskan ya. Alat yang baru belum tentu itu pengukurannya benar. Artinya gini, alat baru ini settingannya adalah 0, artinya seperti tensimeter. Tensimeter yang kita punya dan tensimeter yang dimiliki rumah sakit ini meskipun kondisinya sama-sama baru, itu belum tentu sama. Ya, makanya ketika kita praktik di rumah sakit ya, alat-alat untuk mengukur tensi, mengukur suhu, ya, itu disarankan menggunakan alat-alat yang ada di rumah sakit. Supaya apa? Supaya kalibrasinya ini sama, karena alat-alat yang ada di rumah sakit ini secara periodik akan dilakukan kalibrasi. Kalibrasi itu seperti apa ya? Penstandartan ulang. Nah, ya kalau saya mengatakan penstandartan ulang. Jadi alat yang dipakai sudah sekian lama 5 tahun ya, itu pasti akan ada error-errornya. Nah, makanya perlu dilakukan kalibrasi. Nah, ini kalibrasi terhadap alat. Skema dasar pengukuran adalah proses pengukuran. Ketika kita melakukan proses pengukuran, ketelitian dan kebenaran terhadap hasil pengukuran. Untuk caranya bagaimana ya? Ini hal yang perlu dihindari. Untuk menghindari terjadinya faal positif maupun faal negatif, alatnya harus bagus ya, dikalibrasi sesuai dengan alat yang ada di rumah sakit. Ketelitian terhadap cara pengukuran ya, penggunaan tensimeter. Kalau nanti teman-teman ini atau anak-anak ini semua sudah pandai dalam melakukan tensi, kalau kita lihat di rumah sakit, di puskesmas ada beberapa tenaga kesehatan yang mengukur tensi tidak menggunakan stetoskop. Nah, itu sangat tidak disarankan sebenarnya ya. Harus menggunakan stetoskop untuk mengetahui sistol dan diastol. Kalau tidak menggunakan stetoskop hanya dengan cara perabaan, itu saya yakin yang diketahui hanya sistolnya saja. Diastolnya saya rasa tidak akan akurat. Maka dari itu, ketika kita melakukan pengukuran tensi itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Alat-alatnya harus lengkap, komplit, pemasangan mansetnya harus tepat. Nah, maka ini yang dibutuhkan untuk menghindari terjadinya faal positif maupun faal negatif. Dari ketelitian ini kita bandingkan dengan data-data yang lain yang sudah ada. Artinya di sini kita compare ketika pasien dengan kondisi jantung ya, ini harus disinkronkan jantung dengan kondisi jantung, katakanlah jantung penyakit jantung koroner gitu ya. Secara teoritis penyakit jantung koroner ini memiliki tanda dan gejala peningkatan tensi, peningkatan nadi, peningkatan RR. Nah, ini perlu di cross check dengan data-data yang ada, dengan data-data secara konseptual. Ini akan menghasilkan faal positif atau negatif. Ya. Oke. Hukum dasar dari biomekanika ini sendiri, ini ada 3 hukum Newton yang dipakai dalam hukum dasar biomekanika. Yang pertama, hukum Newton pertama, kelembaman, yang biasa disebut kelembaman atau inersia, di mana benda mempunyai sifat mempertahankan keadaannya. Setiap benda yang dalam keadaan diam mempunyai kecenderungan untuk tetap diam. Sedangkan bila benda sedang bergerak, maka benda itu cenderung untuk terus bergerak. Setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus,
beraturan kecuali jika benda itu dipaksa untuk mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya yang dikerjakan pada suatu benda tersebut. Dengan rumus ya, jumlah F sama dengan 0. Kalau benda tidak dilakukan pergeseran, pergerakan, maka benda itu akan cenderung tetap diam seperti pada awal posisinya. Hukum Newton kedua, ya, bila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya tersebut, di mana dirumuskan F sebagai kilogram mikrosecond min 2 atau Newton sama dengan massa benda atau massa inisial dalam kilogram kali A atau percepatan, yaitu mikrosecond min pangkat 2. Bila percepatan sama dengan 0, berarti benda bergerak lurus beraturan, kecepatan tetap atau dalam keadaan diam. Ya, ini hukum Newton yang kedua. Nah, percepatan 0, kalau percepatan 0, massa benda itu berapapun, kalau tidak ada dilakukan pergerakan percepatan pada benda tersebut, maka F-nya adalah 0, karena berat benda 100 ton pun kalau dikalikan dengan percepatan 0, maka dia akan 0. Tidak akan ada percepatan dari benda tersebut. Hukum Newton ketiga yang dipakai, apabila sebuah benda mengerjakan gaya dan benda lain disebut aksi, maka benda yang kedua ini akan mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada benda pertama, yang ini disebut sebagai reaksi. Apabila ada aksi, maka reaksinya akan berlawanan dengan aksi tersebut. Perlu dipahami. Oke, itu sekilas tentang biomekanika. Ya, biomekanika yang perlu kita pahami, di mana di sana nanti akan kita temukan pada kondisi-kondisi pada manusia, ya, pergerakan-pergerakan yang ada di manusia yang perlu kita pahami di bidang keperawatan. Aspek biomekanika ini yang lekat dengan kita nanti adalah gravitasi, di mana gaya tarik bumi terhadap satu benda, jika satu benda dilepaskan dari satu ketinggian, maka benda tersebut akan jatuh dengan kecepatan yang semakin meningkat karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Berikutnya adalah statis dan dinamis. Kinematika mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Dinamika adalah satu ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebabnya. Ini aspek-aspek biomekanika yang perlu kita pahami. Ada yang namanya gaya gesek, gesekan atau friksi, dan kehilangan energi terjadi akibat gesekan dapat muncul dimanapun dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, nanti kita akan bahas kecepatan juga. Gaya pada tubuh manusia, ya ini gaya bukan ini ya, bukan style ya, bukan style, tapi sebuah biomekanika yang kita bicarakan di sini tentang mekanika tubuh ya. Body mekanik adalah suatu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Ini yang dinamakan mekanika tubuh. Ketika kita melakukan pergerakan, ini memerlukan suatu usaha, memerlukan suatu sistem yang terkoordinasi dalam tubuh kita. Otak, kemudian otot, ya, termasuk biolistrik yang ada di tubuh kita bersarafan yang memberikan kita sebuah reaksi terhadap sebuah impuls yang diperintahkan ke dalam otak kita untuk melakukan suatu pergerakan, yang seperti yang sudah saya bicarakan kemarin ya. Pergerakan itu butuh energi juga ya. Kita menggerakkan otot, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, kepala, telinga,
Kalau telinga digerakkan ya, kepala, leher ya, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita itu pergerakannya dinamakan sebagai mekanika tubuh atau body mekanik. Penggunaan mekanika tubuh yang tepat dapat mengurangi resiko cedera sistem muskuloskeletal. Ya, penggunaan mekanika tubuh yang tidak tepat dapat mengurangi yang tepat memiliki resiko sistem muskuloskeletal dapat mengurangi. Artinya, pergerakan tubuh yang tidak tepat itu beresiko untuk mendapatkan sebuah cedera. Misalnya apa? Ya. Siku itu bisa kita gerakkan. Gerakannya hanya dapat fleksi. Tahu ya, gerakan fleksi. Fleksi itu nekuk. Ya, nekuk. Apakah siku itu dapat dilakukan pergerakan ekstensi? Tidak, patah tulang Anda. Ya, sendi Anda akan copot. Ya, sikunya akan lepas kalau dilakukan pergerakan ekstensi. Bisanya dia adalah fleksi. Nah, maka dari itu kalau kita melakukan pergerakan, memberikan pemosisian pada pasien sesuai dengan body mekanisme yang ada pada manusia, kita paham body mekanisme pada manusia, itu akan mengurangi cedera pada pasien tersebut. Selain pada pasien, juga mengurangi risiko cedera pada diri kita. Ketika kita melakukan mengangkat pasien, memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, dari kursi roda ke tempat tidur, itu kita harus tahu bagaimana posisi tubuh kita supaya kita tidak mengalami cedera. Ya, supaya lebih mudah dalam memindahkan, supaya mengurangi cedera, maka body mekanisme ini perlu dipahami. Kedua, penggunaan mekanik tubuh yang tepat dapat mengurangi risiko cedera sistem muskuloskeletal. Ya, sudah. Mekanika tubuh ya juga dapat memfasilitasi pergerakan tubuh yang memungkinkan mobilisasi fisik tanpa terjadi ketegangan otot dan penggunaan energi otot yang berlebihan. Hal-hal tersebut mencakup kesegarisan tubuh atau body alignment, keseimbangan tubuh, dan koordinasi gerakan. Pada kesegarisan tubuh, mengatur posisi merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berbaring. Kesegarisan tubuh yang benar mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus secara kuat dan menunjang keseimbangan. Dalam mempertahankan kesegarisan tubuh yang tepat dan memindahkan klien dengan aman dari tempat tidur ke kursi atau dari tempat tidur ke blanker. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesegarisan yang pertama adalah status kesehatan. Kok status kesehatan sih Pak? Iya, penting ini. Ketika kita memberikan pertolongan pada pasien, itu harus kita melihat kondisi kita. Ya, pasiennya gede, ukuran 100 kilo ya, bobotnya kita dengan bobot 50 kilo. Apakah bisa memindahkan pasien itu sendiri? Tidak bisa. Ya. Ketika kondisi kita melemah, sakit lah, kita seharusnya bisa memindahkan pasien dengan bobot 70 ya, dengan bobot kita yang katakanlah 80 atau 50, memindahkan pasien dengan bobot 70 itu masih dapat kita lakukan sendiri. Tapi dengan kondisi yang tidak fit, itu akan berbeda lagi kemampuan kita. Perubahan status kesehatan dapat menimbulkan keadaan yang tidak optimal. Terdapat organ atau bagian tubuh yang mengalami kelelahan dan kelemahan sehingga dapat mengurangi pembentukan postur tubuh. Ya, tidak siap ini berarti ya, tidak siap karena tidak dapat bekerja secara optimal organ-organ yang seharusnya bekerja dalam memindahkan pasien tersebut. Kedua adalah nutrisi, bahan untuk menghasilkan yang digunakan untuk membentuk keseimbangan organ, otot, tendon, ligamen, dan persendian. Seperti yang saya katakan tadi,
otot, sendi ini memerlukan energi untuk memberikan sebuah pergerakan, untuk bergerak. Maka dari itu, nutrisi yang tidak bagus juga akan mempengaruhi proses metabolisme pada tubuh yang tidak bagus pula, tidak maksimal. Maka dari itu, nutrisi ini menjadi faktor yang mempengaruhi kesegarisan dari tubuh itu sendiri. Ketiga adalah emosi, menyebabkan kurangnya kendali dalam menjaga keseimbangan tubuh. Hal ini dapat mempengaruhi proses koordinasi pada otot, ligamen, sendi, dan tulang. Ya. Kok sampai bisa emosi ya Pak mempengaruhi kesegarisan? Ya bisa, karena kondisi psikologis, psikososial, psikoemosional itu dapat mempengaruhi kekuatan otot kita. Ya, kekuatan otot kita dapat mempengaruhi. Ada faktor sosial juga. Gaya hidup, seorang yang mempunyai gaya hidup yang tidak sehat, misalnya selalu menggunakan alat bantu melakukan kegiatan sehari-hari, dapat mengalami ketergantungan sehingga postur tubuh tidak berkembang dengan baik. Ya, misalkan yang menggunakan alat bantu kursi roda. Ya, ketika kita pernah sakit dan harus menggunakan kursi roda, kita tidak harus menggunakan kursi roda selama-lamanya. Kita harus mencoba melakukan pergerakan. Kita harus mencoba untuk berlatih melakukan untuk berdiri, untuk jalan kembali, karena pada basicnya kita sudah pernah dan kita mampu untuk berjalan sendiri. Ketika kita menggunakan alat bantu itu untuk memudahkan kita supaya pada fase akut itu kita dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tapi ketika sudah sembuh, kita harus segera meninggalkan alat bantu tersebut, baik itu kursi roda maupun krek, ya kalau kita ngomong bisnya. Kemudian perilaku dan nilai-nilai. Perilaku dan nilai-nilai seorang dapat mengaruhi postur tubuh. Sebagai contoh, ya, perilaku dalam membuang sampah sembarangan tempat dapat mempengaruhi proses pembentukan postur tubuh orang lain yang berbahaya untuk selalu bersih dan dari sampah. Itu berkait dengan biomekanika dalam kesehatan. Sebelum kita lanjut di biomekanika dalam keperawatan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan segera ditulis di grup diskusi ya, supaya kita lebih mudah untuk membahas satu persatu apa yang belum dapat teman-teman pahami. Nah, ini ya pengaturan posisi. Ini yang sering penerapan biomekanika tubuh yang kita lakukan pada pasien. Ya, posisi-posisi ini adalah posisi-posisi yang sering kita lakukan, kita berikan pada pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama ada posisi Fowler, bukan flower lah ya, Fowler. Kemudian ada posisi Sim, ada posisi Trendelenburg, ada posisi dorsal recumbent, ada posisi lithotomy, ada posisi genupectorial. Oh, lupa, ada bahasanya aneh-aneh ya. Oke, kita akan kupas satu persatu bagaimana posisi-posisi dari pengaturan posisi dalam biomekanika dalam keperawatan. Nah, ini adalah posisi semi Fowler dan posisi Fowler. Posisi Fowler itu adalah tegak 90 derajat. Kalau semi Fowler 60, sekitar 60 derajat. 45 sampai 60. Posisi ini adalah posisi dengan tubuh setengah duduk atau duduk. Tujuannya untuk mempertahankan kenyamanan, memfasilitasi fungsi pernafasan supaya dapat berekspansi secara maksimal seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Alat yang dibutuhkan dalam memberikan posisi pada pasien seperti ini adalah penopang atau kita bisa menggunakan bantal untuk memposisikan pasien duduk. Nah, prosedurnya sama ya, cuci tangan, lakukan persiapan seperti disebut di atas ya, tingkatkan kepala 45 sampai 60 untuk semi Fowler, kalau Fowler 90 derajat tegak lurus.
Gunakan bantal untuk menyokong bagian kepala, punggung, dan pundak pasien. Kemudian tempatkan bantal tipis di punggung bawah, tempatkan bantal kecil di atas atau gulungan handuk di bawah paha, tempatkan bantal kecil atau gulungan handuk di bawah pergelangan kaki, tempatkan kaki di dasar telapak kaki, papan kaki supaya untuk menyangga, tidak melorot pasiennya dengan posisi seperti itu. Cuci tangan setelah prosedur, kemudian catat prosedur tersebut, step-stepnya. Berikutnya adalah posisi SIM. Apa ini posisi SIM, Pak? Ya. Pada posisi ini pasien berbaring miring baik ke kanan ataupun ke kiri, berbaring miring. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan, melakukan huknah ya. Huknah itu adalah kumbah lambung, kumbah kolon. Kolon diberikan cairan, dimasukkan dalam dubur untuk mencuci kolonnya. Berikan obat per anus, sipositoria, jenis-jenis obat analgesik biasanya kalau kita sebelum memberikan, atau obat pencahar sebelum kita melakukan sedot WC. Ya, kenapa saya katakan sebagai sedot WC? Karena ya ini untuk mengubah, ini adalah mengubah dari, bisa dikatakan water closer, untuk mengubah isi ususnya untuk persiapan pasien melakukan operasi. Jadi seperti itu. Teman-teman di rumah sakit biasanya menyebutnya seperti itu ya. Huknah ini secara medis untuk melakukan pengubahan isi dari dalam usus ini sebelum dilakukan tindakan operasi. Alat dan bahan ini bisa menggunakan bantal, memposisikan pasien seperti ini, seperti pada gambar. Cuci tangan, lakukan persiapan nanti bisa dibaca sendiri ya prosedurnya. Ini hanya sebagai referensi buat kalian semua bagaimana kita menerapkan biomekanika tubuh itu pada posisi melakukan reposisi pada klien. Berikutnya adalah posisi Trendelenburg, di mana posisi ini menempatkan pasien di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Bahan alat, bantal, tempat tidur khusus, balak penopang kaki, dan tempat tidur. Posisi Trendelenburg ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang mengalami shock, ya, shock kardiogenik maupun shock hemoragik, shock hipovolemik. Ini posisinya diposisikan sebagai posisi Trendelenburg atau dapat biasa dikatakan sebagai posisi shock. Memposisikan kepala lebih rendah dari tempat tidur, itu sudutnya 20 derajat. Supaya apa? Supaya oksigen itu dapat mengalir ke otak secara maksimal. Karena apa? Kenapa kok harus ke otak, Kak? Karena di otak itu paling butuh dan paling rentan jaringannya untuk mengalami kematian. 5 menit tidak mendapatkan oksigen yang adekuat, dia akan mengalami kerusakan. Lebih dari 5 menit, 8 menit maksimal, itu jaringannya akan mengalami kematian. Dan jaringan yang rusak, jaringan yang mati pada otak itu sifatnya irreversible, tidak dapat memperbaiki diri. Berbeda dengan jaringan pada kulit kita, pada kulit tangan kita. Ketika kita tergores pisau katakanlah ya, itu 1-2 hari dia akan menutup kembali pada kondisi semula. Tapi kalau pada jaringan di otak itu tidak dapat melakukan hal tersebut. Kalau sudah mati jaringannya, ya wis mati, selesai. Itu. Makanya posisi Trendelenburg atau posisi shock ini diperlukan ketika kita mendapati pasien mengalami shock hemoragik, shock anafilaktik, supaya tidak ketika kita menyiapkan melakukan resusitasi, penggantian cairan, penggantian tindakan yang lain, melakukan tindakan yang lain, ini otak ini tidak kekurangan oksigen. Jelaskan prosedur, cuci tangan, dalam keadaan terbaring terlentang, tempat bantal di antara kedua kepala ujung dan tempat
kepala dan ujung tempat tidur pada kaki, tempatkan di bawah lipatan lutut, tempatkan balok penopang di bagian kaki tempat tidur, atau atur tempat tidur khusus untuk meninggikan bagian kaki pasien dan lakukan terus cuci tangan ya. Ada tempat tidur yang cuma diatur diputar gitu, posisinya bisa Trendelenburg, posisi kepala lebih rendah daripada posisi kaki. Berikutnya adalah posisi dorsal recumbent. Posisi ini pasien ditempatkan posisi terlentang dengan kedua lutut fleksi di atas tempat tidur. Tujuannya adalah melakukan perawatan genitalia ya. Pemeriksaan genitalia atau posisi pada proses persalinan. Alat dan bahan: bantal, tempat tidur khusus, dan selimut. Yang akan dilakukan, jelaskan pada pasien apa yang akan kita lakukan dengan memposisikan pasien seperti itu. Kita juga harus menjelaskan ini mau dilakukan pemeriksaan apa, kok saya harus mengkakang seperti ini, diposisikan posisi dorsal recumbent. Tekuk lutut dan diregangkan, pasang selimut, menutupi area genitalia, cuci tangan setelah prosedur tindakan. Berikutnya adalah posisi lithotomy. Pada posisi ini pasien ditempatkan pada posisi terlentang, mengangkat kedua kaki, ditarik ke atas abdomen. Tujuannya pemeriksaan genitalia juga, proses persalinan, pemasangan alat kontrasepsi. Alat dan bahan: bantal, tempat tidur khusus, selimut, dan kain penutup. Kemudian posisi genupectoral. Pada posisi genupectoral, pasien menungging dengan kedua kaki tertekuk pada dada, menempel pada bagian alas tempat tidur ya. Tujuannya melakukan pemeriksaan daerah rektum atau sigmoid. Biasanya pada ini dilakukan untuk melakukan colok dubur untuk mengetahui ada hemoroid atau tidak, terus kemudian ada pembesaran prostat atau tidak. Ini bisa dilihat dilakukan dengan posisi seperti ini untuk melakukan pemeriksaan. Alat, selimut, dan tempat tidur. Nah, selain memberikan memposisikan pasien ini sesuai dengan biomekanika tubuh, penggunaan alat-alat kesehatan ini juga menerapkan prinsip-prinsip biomekanika. Salah satunya adalah traksi. Apa Pak traksi? Ya, traksi adalah tahanan yang dipakai dengan alat berat atau alat lain untuk mengangkat kerusakan dan gangguan pada tulang ataupun otot. Tujuannya dari traksi adalah menangani fraktur, dislokasi atau spasma otot dalam usaha memperbaiki deformitas dan mempercepat proses penyembuhan. Prinsip traksi adalah menarik ketahanan yang diaplikasikan pada bagian tubuh, tungkai, pelvis, atau tulang-tulangan dalam menarik tahanan. Tulang belakang dalam menarik tahanan. Yang diaplikasikan pada arah yang berlawanan disebut dengan counter traksi. Nah, ini adalah traksi ya. Menarik tulang belakang. Ini lebih jelas traksi. Katakanlah terjadi dislokasi di sini, patahnya itu akhirnya patahan 1 dan patahan 2 ini numpuk atas bawah, akhirnya harus ditarik supaya gandeng depan belakang lagi. Nah, itu proses traksi dengan menggunakan beban untuk melakukan penggunaan traksi dalam kesehatan untuk mendorong tulang fraktur ke dalam tempat semula, mengembalikan tempatnya, untuk menjaga mereka imobilisasi sehingga mereka dapat bersatu, mereka adalah tulang, atau untuk melakukan keduanya salah satunya ikut dengan yang lain untuk mengaplikasikan traksi dengan sempurna. Kita harus menemukan jalan untuk mendapatkan tulang pasien yang fraktur dengan aman untuk beberapa minggu jika diperlukan. Ada cara melakukan hal tersebut: memberikan pengikatan pada kulit, jadi traksi kulit, dapat menggunakan statement dan
Klasifikasi traksi didasari pada penahanan tubuh yang dicapai. Ada traksi manual, traksi skeletal, dan traksi kulit. Traksi manual menunjukkan tahanan dorongan yang diaplikasikan terhadap seorang bagian tubuh yang terkena melalui tangan mereka. Traksi manual digunakan untuk mengurangi fraktur sederhana, aplikasi plester, atau selama pembedahan. Traksi skeletal otot menunjukkan tahanan dorongan yang diberikan langsung ke skeleton, ya, melalui pin, wire, atau buat yang dimasukkan ke dalam tulang, ya. Fiksasi eksternal. Pernah tahu orang dari ruang bedah Genville di Ngurdiwaloyo itu didapatkan kondisi-kondisi dengan fiksasi eksternal, ya. Jadi murmurnya itu muncul keluar. Traksi skeletal. Traksi kulit menunjukkan di mana dorongan tahanan diaplikasikan pada bagian tubuh yang terkena melalui jaringan lunak kulitnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan pada kali ini di topik bahasan biomekanika dalam mata kuliah biomedik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.